Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja, bahwa waktunya sudah siang. Tadi pemateri pertama, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, insyaallah yang akan disampaikan Bapak Ibu Sri Firdaus SPD MPD. Silakan Pak. Terima kasih Pak Abdul Habib yang sudah mempersilahkan saya untuk memberikan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah banyak memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga yang tidak kalah dilupakannya yaitu nikmat kesehatan. Karena nikmat kesehatan ini sangat penting untuk kita semua dalam rangka kita beraktivitas, dalam rangka kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua adalah umat Rasulullah yang senantiasa istiqomah sampai akhir kita untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya. Baik Bapak Ibu, dulu izinkan saya berdiri ya. Yang pertama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Bu Dina selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, karena beliau lagi ada kepentingan dinas di luar. Yang terhormat rekan-rekan guru, rekan-rekan TU yang saya hormati dan saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara saya. Acara ini salah satu rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak. Jadi ini katakanlah aplikasi atau penerjemahan tahap dari materi guru penggerak modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan atau menyebarkan, ya, kalau istilah kita sekarang diseminasi budaya positif, ya, bukan destinasi ya, karena teman saya tadi mungkin salah ketik atau kebiasaan destinasi budaya positif. Jadi destinasi budaya positif ini adalah materi guru penggerak dari di modul 1.4. Perkenalkan, saya kebetulan sedang mengikuti diklat pendidikan guru penggerak angkatan 9, dan salah satu tugasnya itu menyampaikan materi tentang budaya positif di sekolah. Ini nama saya dan foto saya bagi yang belum familiar dengan saya. Nah, jadi apa itu diseminasi ya? Kata Bu Ani, diseminasi apa diseminasi ya? Nah, ini salah satu contoh saya sedang diseminasi budaya positif itu menyebarkan atau menyampaikan kabar, ya, berita, ya. Kalau dalam bahasa Arab itu bayan ya, menyampaikan berita besar gitu. Gitu. Nah, ini kepada rekan-rekan itu. Jadi saya menyebarkan, menyampaikan budaya positif kepada rekan-rekan guru. Baik Bapak Ibu guru, mungkin pada lelah karena dari pagi mungkin beraktivitas. Saya akan, sebelum saya memulai pemaparan materinya, kita terlebih dahulu scripting ya. Ya bagi saya apa itu scripting itu? SD, SD. Coba kita dengarkan ya, ada flash
gitu ya. Coba apa ekspresinya itu? Coba kalau tadi Pak Irfan mungkin yang pembentuk pertanyaan atau permainan, saya Pak yang bersama-sama bernyanyi aja lah. Ya. Bu Eka bisa mencontohkan Bu Eka. Coba kita lihat dulu ya. Coba kita tolong semuanya berdiri dulu. Ikuti ini. Biar fresh ya. Yang ngantuk soleh gitu ya. Nah, coba selamat tidur. Dia boleh baik-baik. Berdiri. Boleh. Ke depan mereka. Jangan sebentar ya. Iya. Ya salah. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, mudah-mudahan itu bisa merefresh pikiran dan tenaga kita ya. Kita lanjutkan materi berikutnya. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya memberikan pertanyaan pematik terlebih dahulu. Apakah Bapak Ibu setuju apabila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Ada yang memberi komentar, boleh Bu Agil. Apakah Bapak Ibu setuju dengan mendisiplinkan murid itu dengan cara mendisiplinkan? Boleh Bu Ibu Dina. Pak Abdul, kalau menurut saya, dengan pernyataan apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid, kalau menurut saya setuju.
tapi hukuman dalam bentuk yang mendidik, bukan dalam bentuk hukuman yang kemudian mengintimidasi atau hukuman yang berkaitan dengan tindak kekerasan. Jadi kalau menurut saya hukuman adalah salah satu bentuk punishment kepada siswa ketika siswa itu dia sudah melakukan suatu bentuk pelanggaran. Tetapi kita juga harus selain hukuman harus imbang antara hukuman dengan penghargaan atau yang disebut juga dengan reward. Jadi kalau saya setuju berdasarkan hukuman yang dalam bentuk yang mendidik dan tidak berbentuk kekerasan. Oke, setuju ya, berarti boleh ya. Mendisiplinkan murid itu salah satunya bisa dengan hukuman. Ada yang lain berpendapat? Boleh. Atau saya memang tidak setuju itu cara kekerasan atau cara apa gitu. Boleh, silakan memberikan pendapat. Nanti saya kunci dulu, berarti kalau tidak ada saya masuk ke silakan Pak Irfan. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan. Bagi saya, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid itu belum begitu setuju, karena terkadang siswa itu ketika mereka dihukum, mereka akan melakukan hal seperti itu lagi biasanya. Jadi mereka menjadi jerat-jerat. Mungkin ada solusi lain gitu, cara mendisiplinkan murid itu. Kalau untuk hukuman kayaknya kurang tepat. Oke. Pasti ada solusi lain. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Irfan dan Bu Gina ya. Jadi saya kunci dulu ya, ada yang setuju dan ada yang tidak, ada yang pro dan kontra. Ya cukup mungkin ya dua share kontra. Lalu selanjutnya pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak Ibu setuju apabila pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Kalian bilang ada reward, ada punishment. Ini mungkin rewardnya. Ketika siswa berprestasi, kita kasih hadiah. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Setuju. Sepakat semuanya setuju. Ya, ada yang tidak setuju. Nanti kalau nggak dikasih hadiah, katanya nggak mau berprestasi lagi. Berarti sepakat semuanya? Oke, berarti saya kunci dulu sepakat. Siswa yang berprestasi kita kasih hadiah. Oke. Lalu yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi pada murid yang bermasalah. Apakah setuju? Berarti kita sumber solusi ya pada murid yang bermasalah. Setuju ya? Setuju. Berarti kita kunci setuju itu. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi murid. Setuju nggak? Tidak setuju. Berarti selama ini tempat nggak setuju. Yang tidak setuju bisa diberikan alasan, yang setuju boleh memberikan alasan. Iya. Ibu. Udah. Ya, silakan Bu Dewi. Guru berperan sebagai teman bagi murid. Setuju Pak aku. Karena kan kalau belajar di kelas juga, kalau aku suka ngomong gini kan anak-anak, kalau lagi belajar kita kerjain bareng aja, jangan anggap ibu ini guru kalian, dan anggap aja ibu ini teman kalian juga, biar kalian itu belajarnya enak, asik, seperti itu sih Pak. Terima kasih, boleh. Yang tadi tidak setuju, ada yang tidak setuju tadi ya? Boleh memberikan Pak nanti boleh? Tidak setuju. Boleh, namanya kan pendapat ini. Terima kasih Pak. Kalau menurut saya teman bagi murid itu nanti kan guru kalau disamakan dengan teman di bawah gurunya enggak ada, kecuali orang tua dengan anak. Ya. Bolehlah kita mendidik anak teman. Ya. Oke. Karena kalau kita sebagai guru yang gak punya teman, nanti anak kita atau murid ini akan berkuasa sebagai dirinya sendiri, gak dapat asal-asal. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Abdul Bu Dewi. Jadi ini
kontra juga ya, setuju dan tidak. Baik, saya kunci ya semua pendapat Bapak Ibu guru dari pertanyaan pemateri tadi ya. Mari kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Ya, akan dijelaskan ke materi berikutnya. Nah, oke. Ini konsep utama budaya positif. 1. Tentang perubahan paradigma manusia. 2. Disiplin positif. 3. Kebutuhan dasar belajar. 4. Motivasi perilaku manusia. 5. Posisi kontrol. 6. Keyakinan kelas. Dan 7. Segitiga restitusi. Ini materi yang nanti akan saya jelaskan. Nanti terkaitnya dengan pertanyaan pemancing tadi ya. Makanya kita kunci apakah nanti sesuai dengan pemaparan materi yang akan saya jelaskan atau memang nanti akan berkembang dengan pendapat-pendapat yang lainnya gitu ya. Oke. 1. Tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran terdiferensiasi itu jadi pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan murid belajar. Atau dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu pembelajaran yang berpusat pada murid, atau bahasa lainnya katanya kita menghamba pada murid, dalam tanda petik menghamba bukan kita ini ya, itu bahasa Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran menghamba pada murid itu yaitu kita memperhatikan kebutuhan murid belajar. Jadi bukan tersebar pada guru. Kalau tersebar pada guru ya seenak-enak guru menyampaikan materi. Sedangkan murid dia menerima saja. Karena murid Ki Hajar Dewantara, murid itu punya kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Ya, murid mempunyai kodrat kodrat zaman, kodrat alam. Artinya ada bawaan masing-masing. Jangan memaksakan murid untuk pintar matematika, tapi tidak memperhatikan dia pintar kodrat alamnya di mana. Apakah di bidang sosial atau dia di bidang olahraga. Sehingga kalau kita paksakan ya sampai botak sariawan pun ya tidak akan terwujud. Karena memang dia kodrat alamnya bukan di eksak. Ya, demikian juga kalau yang mengajar kesenian misalnya, jangan memaksakan siswa itu harus pandai menyanyi atau harus pandai berkreasi misalnya. Karena kodrat alamnya itu dia bukan di situ, bakat bawaannya, kebiasaan bawaannya bukan di situ, mungkin di eksak. Ya, jadi pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan belajar murid. Ya, bukan pembelajaran yang memaksakan materi kita harus dipahami oleh murid. Ya, kalau kita paham di sini semua mungkin kita mengajar enjoy dan santai ya, tidak ada perlu mungkin kata-kata marah gitu ya, tidak ada mungkin kata-kata membentak atau ada hukuman. Karena memang kita membebaskan siswa atau murid belajar sesuai dengan kodrat alamnya, keunikannya ya. Bukan berarti membebaskan itu yang membiarkan bebas, tapi membebaskan, memantau dan terus membimbing, menuntun. Kita itu menuntun bukan menuntut. Ya, menuntun keunikan murid yang kita ketahui. Ya, jadi bukan menuntut murid agar mampu menguasai materi ini atau bidang ini. Ya, saya kira bisa dipahami ya. Jadi itu pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan belajar murid. Dan nanti kaitannya dengan profil pelajaran Pancasila ada 6 dimensi itu. Hafal, Bu Ija hafal.
6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, ada kan? Nah, ini 3 bagian juga nih. Ya. 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita semua beragama. Kita semua beragama. Jadi kita harus memperhatikan itu. Selain kemampuan bidang keilmuan kita juga harus memperhatikan akhlakul karimah atau berbudi pekertian luhur. Jadi jangan sampai kita menuntut siswa berprestasi, siswa pinter, tapi akhlaknya tidak kita perbaiki. Ya, akhlak lebih penting daripada prestasi. Ya, apalah artinya siswa kita itu berprestasi sampai luar tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Tapi akhlak kepada guru, akhlak kepada teman tidak baik. Ya, itu juga termasuk pembelajaran gagal. Ya. Kemudian kedua, berkebinekaan global. Kita tahu ya negara kita itu banyak katanya beratus atau beribu suku, bahasa, beraneka ragam budaya. Jadi siswa dituntut memang harus memahami bahwa negara itu berkebinekaan. Ya kan? Yang lalu yang lainnya bergotong royong. Jadi bergotong royong itu jangan dipahami kita di desa atau di kampung atau di komplek ayo gotong royong membuka solokan. Ya. Gotong royong membersihkan got. Bukan diambilkan begitu saja, tapi siswa mampu bergotong royong itu berkolaborasi, bekerjasama. Berkolaborasi antara siswa dengan siswa, berkolaborasi antara siswa dengan guru, ya. Jadi harus terwujud itu. Tanpa ada gotong royong atau kolaborasi ya tidak mungkin tercipta pembelajaran yang kita inginkan. Jadi bergotong royong itu kita berkolaborasi, bekerja sama. Ya. Lalu yang ketiga kreatif. Di siswa dituntut kreatif. Siapa yang kita yang menuntun agar siswa bisa kreatif? Lalu selanjutnya bernalar kritis. Nah, jangan sampai kita mematahkan siswa ketika bertanya. Ya, itu namanya mematahkan siswa untuk berkreatif gitu ya, atau bernalar kritis ya. Jangan sampai kita ketika siswa lagi mengungkapkan pendapat kita patahkan. Ya. Tapi kita punya bagus dan sebagainya walaupun kurang tepat. Tinggal kita mengarahkannya bagaimana. Kemudian mandiri. Ya mandiri dalam arti siswa itu ya tidak cengeng ya. Segalanya mau disuguhin oleh guru, segalanya mau disediakan oleh guru. Jadi kita berusaha siswa bisa mandiri, contoh diberikan tugas. Kita dorong, kita latih, kita tuntut siswa bagaimana tugas ini bisa dikerjakan sendiri, baik dengan cara berkolaborasi dengan temannya atau bisa mungkin awalnya bertanya kepada guru. Jangan sampai kita siswa itu menerima hasilnya saja, tidak mau berusaha. Ya, jadi nanti tidak ada pengabdian. Nah itu ya. Lalu selanjutnya disiplin positif. Ya. Nah, dari ilustrasi ini akan saya bacakan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena sebagian siswa atau masyarakat sangat antipati lah ya katanya. Sekolah itu mah disiplin katanya. Disiplin kalau datang jam 7 lewat 15 tidak boleh masuk, suruh pulang. Karena yang kata disiplin itu kadang-kadang kita sesuatu yang dipaksakan, sesuatu yang harus dipatuhi, harus ditaati. Terkadang begitu ya. Jadi kita ubah paradigma berpikir teman-teman, paradigma berpikir siswa penulis kita gitu, agar jangan sampai fobi mendengar kata disiplin. Karena mendengar kata disiplin itu seolah-olah adalah sesuatu yang dipaksakan. Kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin
sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Bagaimana siswa kita itu, murid kita itu, disiplin itu bukan terpaksa karena takut dimarahin guru, karena takut dihukum oleh guru. Itu kita tanamkan siswa mendapatkan disiplin itu atas keyakinan sendiri, atas kesadaran sendiri. Itu namanya motivasi intrinsik. Jadi kesadaran dari dalam diri. Ya, bukan karena takut pada hukuman. Ya, kita harapkan begitu. Semua murid kita akan mendapatkan motivasi intrinsik untuk bisa mendisiplinkan diri. Kemudian selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa solukan, ancaman maupun hukuman. Ini yang tadi saya jelaskan. Jadi siswa itu disiplin bukan karena terpaksa, atau bukan karena pengen dapat hadiah, atau bukan karena buru-buru datang lebih awal itu karena ada janjian dengan seseorang lah, ya, karena punya soulmate ya, atau bahasa gaul katanya TTM ya, buat dimanfaat itu tahu katanya gitu ya. Jadi kita tanamkan siswa disiplin itu atas kesadaran sendiri, bukan karena keterpaksaan, atau bukan karena pengen mendapat imbalan, ya, atau bukan karena takut dihukum. Ya, bisa dipahami tentunya. Jadi jangan sampai kita takut mendengar kata disiplin, sehingga nanti menurut ke anak kita, ke siswa kita itu mendengar kata disiplin takut. Woi, Pak Guru ini disiplin gitu. Kalau masuk kelas terlambat, saya disuruh pulang, saya tidak boleh masuk. Soalnya disiplin itu sesuatu yang menakutkan. Kalau misalnya Pak Irwan, kalau Pak Irwan sudah masuk kelas duluan, saya belum masuk, maka pintu ditutup. Saya boleh masuk tapi tutup pintu dulu, tapi dari luar. Jadi ditutupnya dari luar. Artinya apa? Jadi tidak boleh masuk. Nah, itu salah satu penerapan disiplinnya. Tapi bagaimana siswa tidak takut untuk menjalankan atau mengaplikasikan disiplin yang kita sepakati bersama. Baik, kita lanjutkan. 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Manusia itu pengen bertahan hidup. Saya tanya, siapa yang pengen cepat-cepat meninggal? Tidak ada kayaknya. Ya. Saya misalnya meninggal mati saja misalnya, daripada saya kira tidak ada ya. Kita semua itu pasti menginginkan panjang umur, ya, berkah umur, senang, bahagia, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kita bisa bertahan hidup, survival, pengen bertahan hidup. Atau tentunya ada cara ya, bagaimana kita bisa bertahan hidup. Oke, itu nanti dijelaskan berikutnya. 1. Yang kedua, manusia, kebutuhan dasar manusia itu kasih sayang dan rasa terima. Pasti kita sebagai manusia membutuhkan kasih sayang dan perhatian, baik dari pasangan kita atau teman kita, ya, atau bahkan juga murid kita. Kita sebagai manusia pasti diperhatikan. Ketika kita memberikan materi, kalau kita diperhatikan murid, ya, maka inputnya kan kita kecewa atau emosi. Demikian juga murid kita. Bagaimana kita mengajari itu tidak terkesannya tidak menggurui atau tidak ada kata-kata memarahi, walaupun nanti ketika murid melakukan kesalahan. Bagaimana kita istilahnya stabilkan permasalahan itu tanpa ada kata-kata ancaman atau ada kata-kata yang merasa murid kita takut. Ya, jadi murid kita nyaman, walaupun dia melakukan salah, ketika kita tegur, ketika kita
tidak merasa takut. Jadi kebutuhan dasar manusia kedua rasa kasih sayang dan rasa diterima. Lalu yang ketiga penguasaan. Ini kodrat manusia. Ya, semuanya pasti punya obsesi, punya ambisi. Pak Ibrahim katanya jika saya menjadi gubernur, maka semuanya akan saya angkat PNS dan gurunya gajinya naik. Nggak punya obsesi namanya, punya keinginan berkuasa. Tapi katanya ketika saya jadi kepala KCD, apa itu? Maka jangan dibangun. Janji kan kemarin itu waktu di situ, padahal itu mau menghubungkan dengan anggota dewan ya. Jadi kalau jangan dibangun ya bukan kewenangan KCD. Tapi kalau mengkomunikasikan mungkin bisa. Ya, kewenangan Pak Irfan. Jika saya mau. Ini mah kepala PU berarti ya, kepala dinas PU. Baru kewenangan itu ya. Nah itu punya obsesi ya. Setiap kita pasti punya obsesi. Yang janji guru yang sekarang mengikuti guru penggerak itu punya obsesi. Obsesinya apa ya? Obsesi pengen cepat lulus guru penggerak. Setelah lulus pengen apa ya? Ada sesuatu mungkin ya, pengen berkarya dan sebagainya. Yang belum ikut pasti ya menginginkan saya juga harus bisa. Jangan sampai kita tidak punya obsesi. Jangan sampai kita punya motivasi. Tahu Bapak Ibu guru yang tidak punya obsesi atau motivasi itu seperti apa? Batu keras. Tahu karung batu apa ya Pak? Karung batu tahu? Nah, bagaimana kalau tidak ada isinya? Ketika karung batu kita angkat tidak ada isinya gimana? Wajib matematik itu tahu karung batu. Jangan karung lampu ya. Sampai sekarang saya belum dapat karung lampu ya. Orang lampunya belum tahu. Karung batu ketika tidak ada isinya gimana? Lepas itu ya, tidak berdaya. Ya, jangan sampai kita ini tidak punya obsesi, tidak punya motivasi. Ya, jadi kita arahkan ke yang positif. Teman-teman penguasaan, semuanya harus kita kuasai. Semuanya harus kita miliki ya, tidak begitu juga ya. Tapi kita dengan cara yang baik. Ya, selanjutnya kebebasan. Semua manusia pasti membutuhkan kebebasan, baik yang sudah berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga. Yang sudah berkeluarga juga sama, tiap malam pengen ngeluyur ngopi. Ya, baik-baik, kira-kira begitu ya. Ya, pengen kebebasan. Ya, setiap kita pasti menginginkan seperti itu. Tapi ya kita sebagai makhluk yang punya aturan, ya tentunya ada rambu-rambu. Ya, kebebasan kita itu seperti apa? Ya, kebebasan itu kita itu merugikan orang lain atau tidak? Ya tentunya kita tahu kan, bebas kita itu bagaimana? Ya, bebas sebebas burung yang terbang. Kira-kira begitu. Oke, yang terakhir itu di kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Pasti Bapak Ibu pengen senang sampai akhir hayat. Ya, kita menginginkan seperti itu pasti. Senang sampai akhir hayat, baik kita sebagai pribadi ataupun kita sebagai anggota masyarakat, pasti menginginkan kesenangan, tidak menginginkan kesengsaraan. Nah, baik Bapak Ibu guru, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Sekarang kita tinggal bagaimana caranya untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar tersebut, tentunya dengan cara baik dan bijak, tanpa menzalimi orang lain. Ya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. 1. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu ada kaitan dengan tadi. Pasti kita, ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi fisik. Kita juga sama. Ketika kita naik kendaraan, misalnya motor, ya, ada operasi SIM atau operasi kendaraan bermotor. Karena kita merasa bersalah, misalnya
pasti. Ya, itu. Demikian juga murid. Yang ketika dia merasa salah, dia merasa terlambat, pasti dia menghindar. Bagaimana caranya bisa masuk sekolah, bisa masuk kelas, tapi tidak terlihat guru. Itu naluri kita ya, naluri manusia. Jadi perilaku manusia ini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, selanjutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini ada juga. Seperti tadi yang disampaikan Pak. Motivasi saya itu datang lebih awal agar tidak terlambat apa? Ya, agar tidak dipotong gajinya. Ya. Atau saya masih terbiasa karena saya memang berusaha untuk mendisiplinkan diri. Ya, itu kan ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Ya, contoh tadi, motivasi intrinsik itu dari dalam diri sendiri. Saya adalah orang yang disiplin diri. Paling tidak saya jaga itu harus tepat waktu dan lebih awal. Itu motivasinya dari dalam diri, intrinsik. Motivasi ekstrinsik, eksternalnya apa? Biar tidak dipotong gaji kalau terlambat. Tentunya ada konsekuensi kalau saya datang terlambat. Kita potong gaji. Ya kira-kira itu ya. Demikian murid. Murid mengapa disiplin diri karena ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motif intrinsik. Ya, mendapat imbalan. Ini kalian nggak salah. Kalau ingin mendapat imbalan kayaknya ekstrinsik ya. Karena motivasi dari luar. Misalnya Bu Istu menjanjikan kepada siswa, karena siswa ini lagi mendapatkan perilaku khusus misalnya. Kamu kalau besok datang tepat waktu sebelum jam mengajar dimulai atau sebelum bel masuk, ibu kasih hadiah. Lalu siswa itu kan datang karena motivasi yang akan memberikan Bu Istu itu. Nah, ini namanya motivasi ekstrinsik. Dia disiplin datang lebih awal karena pengen dapat hadiah. Ya, jadi bukan karena kesadaran diri. Ya, kedemikian juga kita. Nah, saya harus datang lebih awal. Saya tunjukkan kepada kepala sekolah, saya lebih datang lebih awal. Biar status kepegawaian saya dikasih sih. Ya, jadi dari guru. Nah, itu motivasi eksternal. Nanti sifatnya sesaat. Ya, bagaimana nanti sifatnya lanjut dan apa namanya dalam diri kita itu sudah menyatu. Ya motivasinya ya karena ini kewajiban saya. Mau statusnya guru atau PLN saya harus datang lebih awal. Jangan ya begitu kan ya, jangan pengen mendapat imbalan. Kira-kira begitu ya. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, ini bukan mengandung syarat apa ya, karena ini contoh kasus, contoh soal, dan kenyataan di lapangan. Ya, Bapak Ibu kira-kira gitu ya. Lanjut. Nah, ini yang berikutnya, menghargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri. Ini intrinsik. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebaikan dirinya. Karena ini menghargai diri kita sendiri. Murid datang lebih awal menghargai diri sendiri. Bahwa saya belajar, punya aturan, ingin menghargai aturan, ya, ingin mensucikan diri dengan kesadaran diri. Demikian juga kita sama, jadi kita datang lebih awal karena menghargai diri sendiri. Ya, datang lebih awal, tepat waktu. Ya, saya menghargai diri dan orang lain tentunya. Jadi motivasi kita menghargai diri dan menghargai orang lain. Itu nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan. Oke, sampai sini boleh. Ada yang mau bertanya terkait yang saya sampaikan? Biar tidak ada ketegangan. Ya. Ada yang mau bertanya? Bersihkan boleh.
Berdiri boleh, duduk boleh. Berdiri boleh. Nah, ini adalah salah satu penggerak angkatan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfaiza. Terima kasih atas waktunya. Materi saya ingin bertanya tentang motivasi untuk kita semua ya. Bagaimana caranya untuk konsisten dalam suatu pekerjaan, tidak seperti angan-angan baik-baik. Bahasa-bahasanya gitu ya. Bagaimana caranya untuk konsisten kita memperlakukan atau mengerjakan suatu pekerjaan. Itu saja. Dan akhiri, assalamualaikum Oke, warahmatullahi memberikan wabarakatuh. pendapat. Boleh Bu Dina? Ya. Waktu saya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan coba menanggapi pernyataan pertanyaan dari Bu Faiza. Ini menurut saya tidak berharap semua setuju dengan saya, tapi kalau ini menurut saya, bagaimana konsistensi bahwa apa yang kita lakukan itu senantiasa on terus bagaimana akan layang. Kalau menurut saya lebih ke yang pertama, saya menyadari bahwa ini adalah ladang amal bagi saya. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu, terutama kan karena kita sebagai tenaga pendidik yang kita itu bekerja di sekolah, gitu. Notabene kita selalu berinteraksi dengan teman-teman sebejawat, terus kemudian dengan peserta didik. Memang ada kalanya saya akui bahwa segala sesuatu itu nggak sesuai dengan tracknya, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, kalau udah kayak gitu, kemudian kadang saya harus sedikit, ada waktu sedikit, kemudian saya merenung bahwa segala sesuatu yang saya lakukan ini sebenarnya ini adalah ladang. Insya Allah ini akan membawa kebaikan dan merupakan ladang amal bagi saya. Gitu. Jadi kalau menurut saya sepertinya ya lillahi ta'ala gitu. Karena kalau kadang mengharapkan yang lebih gitu, sering kecewa. Begitu buka kalau saya. Jadi kalau biar anak-anak ayam, ya kalau misalnya kita dalam posisi sebagai seorang guru, ya itu tadi kembali lagi bahwa ketika kita mengajar, kemudian kita udah agak down sedikit, turun sedikit. Kalau saya selalu membawa kembali lagi bahwa ini merupakan pekerjaan yang memang sudah saya pilih dan ini insya Allah akan membawa kebaikan nantinya bagi saya. Terima kasih. Ada yang lain yang bisa memberikan tanggapan atau jawaban? Silakan. Yang mau berbagi. Ya silakan Weli. Mungkin Weli sebagai guru agama kan ada dalil-dalil khusus. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau bertanya nggak ya? Bertanya. Oke, menjawab ya. Aku boleh bertanya saja. Bertanya dulu ya boleh. Izin bertanya. Sambil share aja kali Pak ya. Jadi kita sebagai guru kita ya, sebenarnya tugas guru itu apa benar mencerdaskan anak bangsa, apa benar merubah sikap siswa yang tidak sopan menjadi sopan, dari yang tidak rajin menjadi rajin, seperti itu, dari yang nakal menjadi nurut, apakah seperti itu? Kemudian sedangkan kita di lapangan Pak ya, kita mendapati siswa seperti itu, siswa yang nakal, siswa yang bermasalah. Berarti kita kalau yang tugas seperti itu kita belum berhasil gitu Pak ya. Belum berhasil jadi guru yang
mengubah siswa yang dari nakal menjadi produktif. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada yang mau bertanya, ada yang mau memberikan tanggapan atau ya silakan. Jadi yang tadi katanya bagaimana caranya kita itu bisa konsisten komitmen dengan apa yang kita lakukan. Pak Ibrahim ada yang mau memberikan tanggapan? Jadi betul kata Bu Dina ya, sebelum saya menjelaskan kata Bu Elia. Jadi syarat kita komitmen itu ada salah satunya terbangun dari kesadaran diri. Bahwa ini memang terkait dengan pertanyaan Bu Nur Faizah tadi, kita itu sebagai pendidik, ya. Apa motivasinya? Satu kata Bu apa tadi? Karena pilihan saya yang jadi guru. Karena memang kita mengetahui guru itu adalah pahala. Ya, bisa saja kalau kita katanya surga ada di telapak kaki ibu. Nah, kita bisa saja ini pintu surga itu adalah lewat jalur guru. Guru itu kan bisa dikatakan ustaz. Ya, ustaz itu kan menyampaikan kebaikan. Nah, itu kalau kita menyampaikan kebaikan dari apa yang kita sampaikan, setiap yang ditiru itu akan bernilai pahala. Ya, apa yang kita kepada kita, walaupun misalnya kita sudah tidak ada, sudah tiada, pahalanya akan terus mengalir. Karena 3 amal yang terus mengalir itu, 1 amal jariah yang sampai ke tubuh kita ya, 2 ilmu yang bermanfaat yang kita ada, 3 doa anak soleh yang kita harapkan kan 3 ini kita punya. Misalnya kita tidak punya nih 1, 2 punyanya kita kata sebagai guru, ya saya harus menyebarkan kebaikan agar apa kebaikan kita itu diamalkan oleh murid-murid kita walaupun kita tidak ada. Itu motivasi kita. Karena mungkin kita dengan dengan amal jariah, saya tidak cukup nih, tidak punya kekayaan yang memadai untuk beramal jariah gitu, untuk mempunyai wakaf yang pahala yang mengalir setiap saat misalnya. Tapi kita punya ilmu. Nah itu pilihan kita mungkin ya, karena kita punya ilmu, maka bagaimana caranya kita menyebarkan kebaikan itu yang nanti pahala yang mengalir kita sampai kita tidak. Itu salah satu motivasi. Tentunya motivasi harus dari dalam diri, motivasi intrinsik. Kalau motivasi itu dari luar, ekstrinsik, tentunya tidak akan bertahan lama. Ya, jadi kira-kira begitu ya. Harus dibangun dari kesadaran diri sendiri. Biar kita konsisten komitmen apa yang kita lakukan. Kemudian kata Bu Eli itu apa benar guru itu tugasnya mengajar atau mendidik dari anak yang nakal menjadi baik ya. Terus dari yang nurut menjadi baik sama deh. Ya, begitu ya. Ya tentunya kita begitu ya. Ada yang memberikan ada yang mau menjawab dulu. Tentunya begitu, kita sebagai guru adalah bagaimana merubah anak didik kita dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang malas menjadi rajin. Karena tugas kita itu merubah perilaku murid kita itu agar menjadi lebih baik, agar mereka selamat, bahagia, bukan hanya bahagia untuk pribadi, tapi juga bahagia untuk sebagai anggota masyarakat. Gitu. Dan itu tugas kita. Ya. Betul ya, kita itu mendidik atau guru itu mendidik anak kita yang kurang baik menjadi baik. Ya gitu. Jadi bukan hanya menyampaikan materi ya. Ya, karena tugas kita itu begitu, tentunya harus dari diri kita dulu. Bagaimana kita berperilaku agar dicontoh oleh siswa kebaikan kita. Jadi guru itu diguru dan ditiru. Ya, oke. Ada lagi? Bagaimana kalau Siswanya begitu. nakal aja apakah kita dapat? Ya, betul. Kata Ki Hajar Dewantara, tugas Ki Hajar Dewantara ya. Tugas kita itu sebagai pendidik menuntun bukan menuntut.
Kita itu guru bukan hakim. Kalau hakim kan mau vonis, menjustifikasi kamu nakal. Tapi kita guru mendidik, jangan langsung vonis dia nakal. Kita itu guru menuntun, bukan menuntut. Kamu harus begini, tapi menuntun. Kalau memang dia belum baik, kita berusaha bagaimana cara dia menjadi baik. Ya, jadi jangan putus asa. Karena itu tugas kita menuntun murid agar bisa berperilaku baik. Bagaimana kalau baik ya? Sabar, sabar lagi. Jangan pakai emosi. Karena tugas kita itu menuntun, bukan menuntut. Kita itu pendidik, bukan hakim. Ya kira-kira gitu ya. Jadi sabar lagi. Cukup, ada lagi? Cukup kita lanjutkan. Nah, selanjutnya, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Satu, hukuman. Karena hukuman itu, perhatikan, hukuman itu bisa menyakitkan, bisa membuat murid tidak nyaman, bisa membuat murid takut. Kalau saya sering menghukum murid, pasti murid takut kalau ketemu saya. Ya, murid tidak akan nyaman kalau ketemu saya, berpapasan atau melihat saya, pasti lari duluan. Murid akan merasa terpaksa untuk belajar. Pelajaran matematika gurunya gila, siapa kamu sih misalnya? Pasti murid merasa terpaksa untuk masuk kelas. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Kalau ditanya pasti dia tidak jujur, karena dia punya kesalahan. Ya itu konsekuensi dari hukuman. Ini tidak kesehatan. Kemudian murid jadi rendah diri, minder. Kedua, ini yang mendapatkan imbalan dari tadi yang sudah itu ya, bahwa untuk memberikan impact memotivasi siswa berprestasi itu memberikan imbalan. Apa dampaknya ini ketika kita memberi imbalan? Sangat tidak efektif. Karena terkadang murid itu dia termotivasi hanya akan mendapat imbalan, hanya akan mendapat hadiah dari bisnis. Karena dia dijanjikan kalau datang lebih awal akan dapat hadiah. Kan gitu ya. Jadi tidak terhujam dalam diri. Itu motivasi ekstrinsik. Kemudian merusak hubungan. Ada sifat iri. Si itu mendapat hadiah dari buku ini. Saya mah tidak ya. Nah, terkadang begitu. Padahal saya datangnya bareng, atau terkadang saya datang lebih awal. Terkadang saya nilainya bagus dan sebagainya ya. Kemudian mematikan kreativitas. Kadang yang mau kreatif itu down karena tidak dapat penghargaan ketika saya mendapatkan nilai baik. Pas dia dapat nilai baik, nilai bagus, dia dapat hadiah. Pas saya dapat nilai bagus, tidak dapat hadiah. Nah, kadang itu mematikan kreativitas atau semangat. Kemudian selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Makanya sekarang itu tidak ada rankingnya, ranking kelasnya. Dulu memang saya itu sekolah kalau dapat ranking itu dapat hadiah terus. Kebetulan ranking 1 terus, jadi dapat hadiah. Itu waktu SMP, zaman saya SMP dapat hadiah dan diumumkan tuh. Kalau bagi rapor diumumkan. Tapi ketika SMA tidak ada di sistem ranking. Ya, karena mungkin dianalisis hasil survei itu tidak efektif dan tidak baik. Karena terkadang kita pengen dapat ranking itu biar nanti dikasih hadiah, diumumkan nanti maju ke depan, dipuji teman-teman. Nah, kalian itu dampak negatifnya ya. Perkembangan sekarang tidak ada ranking atau sistem ranking di kelas. Kemudian merampas hak atau menghargai dirinya. Ini yang kadang karena rasa itu ya, saya tidak dapat hadiah dari mereka. Padahal saya sedang bagus. Ini merasa bagus tidak dapat hadiah, dia mau jualnya tapi dapat hadiah. Kadang begitu ya. Lanjut, ini konsep disebut dengan identitas sukses. Konsekuensinya atau sesuatu yang kita sebab akibat dari kita itu penguatan jangka pendek. Terus perlu monitoring, kemudian tumbuh stimulus dan respon, murid menghormati peraturan.
Kemudian restitusinya, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Karena ini hasil kesepakatan bersama, maka sama-sama bertanggung jawab. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Teori kontrolnya berlaku. Selanjutnya, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Karena kesepakatan bersama ketika melanggar, jadi murid buru-buru untuk bisa memperbaikinya. Karena dia merasa bertanggung jawab. Ini kesepakatan bersama. Oke, selanjutnya, konsep disiplin dengan penegak restitusi. Nah, restitusi tahu itu Bapak Guru? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi bisa disebut motivasi intrinsik. Ya, restitusi proses perbaikan menuju kondisi yang lebih baik. Ya. Proses perbaikan dari suatu kesalahan. Jadi proses penyadaran diri misalnya itu menurut proses dalam bukunya tahun 2004. Nah, selanjutnya ciri-ciri restitusi. Satu, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, menuntun atau melihat ke dalam diri. Kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. 7, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, nanti selanjutnya akan saya tayangkan. Nah, ini saya percepat sedikit ya, karena waktunya juga hampir habis ya. Bapak Ibu Guru takutnya ada keperluan lain. Nah, ini sebagai contoh, nah, lihat ada murid yang sering kesiangan, ya, contoh perbedaannya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau dihukum tuh, ketika guru menghukum murid ada yang terlambat, kesiangan. Guru menghukum murid tersebut misalnya pusat 50 kali. Dampaknya apa? Dampaknya ini guru marah dan murid menjadi takut, murid menjadi takut. Kemudian kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk tidak telat lagi atau beralih dari lingkungan lapangan untuk pelajar sebanyak 10 kali. Ini memiliki perjanjian ya. Kalau kamu telat lagi nanti lari 10 kali di lapangan. Nah, ini guru yang tegas dan siswa menghormati peraturan karena disepakati bersama. Ya, konsekuensinya bagaimana kalau terlambat lagi ini? Kemudian yang kalau restitusi, guru menamakan keyakinan keras dan membantu murid menyelesaikan kesalahannya. Karena ini hasil keyakinan keras. Ya, guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi tanggung jawab bersama. Kemudian selanjutnya, nah ini ada 5 posisi kontrol. Restitusi 1, penghukum. 2, membuat rasa bersalah. 3, sebagai teman. 4, pemantau. 5, sebagai manajer atau pimpinan. Akan saya jelaskan melalui tayangan video berikut. Apa perbedaan posisi kontrol itu sebagai penghukum, pembuat kesalahan, sebagai teman, sebagai manajer, dan sebagai pemantau. Coba kita lihat tayangan berikut ini. Kita perhatikan bersama ya.
hukum atau sebagai penghukum. Pergi sana lapangan basket. Bagaimana perubahannya? Maksudnya kalau membuat kesalahan. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Memposisikan Gusti bahwa dia Naren. benar-benar bersalah atas tindakan ini. Kepala sekolah. Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Luar biasa ya. Sesudah membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Itu posisinya seperti tekan. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bayarkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Perhatikan dari penonton. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Terakhir, posisi sebagai manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba
udah lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Waduh, biasa. Ya itu ya contoh penjelasan dari 5 posisi kontrol. Seperti yang saya katakan tadi, kita harus bisa bermain sandiwara. Terutama mungkin mereka, kapan kita saatnya menjadi penghukum untuk murid kita, kapan kita saatnya menjadi teman, saatnya menjadi pemantau, saatnya menjadi manajer itu. Jadi harus bisa memposisikan waktu dan situasi. Seperti dalam tayangan tadi ya. Jangan sampai kita selalu menjadi penghukum terus. Itu tidak bagus juga. Selanjutnya ini sudah dijelaskan tadi penjelasan sebagai penghukum membatasi masalah. Ini keyakinan kelas. Apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ya, ini sudah dijelaskan ya oleh tadi ya. Di keyakinan kelas itu yang kesepakatan kita bersama antara murid dan guru. Kalau peraturan kelas, itu dari guru untuk murid yang harus taat. Jadi murid tidak tahu apa peraturan tapi harus dilaksanakan. Itu lebih ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan, lebih sedikit saja agar mudah diingat. Berupa pernyataan yang universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, ini segitiga instruksi yang sudah dijelaskan di awal tadi ya, dalam menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Contoh pelaksanaan segitiga resolusi yang saya coba saya terapkan bisa dilihat dari video ini. Gurunya keren, muridnya juga bagus. Proses menstabilkan masalahnya. Suaranya kurang kedengaran. Suara.
Contoh kasus penyelesaian dengan institusi. Jadi apa namanya menunggu kesalahan siswa tanpa apa-apa. Jadi penyelesaian dengan bersama. Oke, terima kasih teman-teman ya. Semoga pertemuan kita ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya. Untuk diri saya sendiri dan juga untuk teman-teman semua ya. Semoga ada manfaatnya dan profil pelajar Pancasila bisa terwujud di sekolah kita teman-teman. Oke, salam merdeka belajar, salam guru penggerak, bergerak, tergerak dan menggerakkan. Ya, jadi itu ya, salam guru penggerak, bergerak, tergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan